Jadi, bisa disampaikan bahwa jepitan saraf tulang belakang ini besar resikonya terjadi akibat lifestyle, habit, dan pekerjaan. Halo Sobat Sehat, ada yang pernah mendengar penyakit saraf terjepit? Pasti sudah dong ya. Apa ada juga nih yang lagi terkena saraf kejepit? Wah, kalau itu terjadi pasti rasanya tidak enak ya. Kebetulan, Hi Doc Ina Health kali ini bakal membahas tema tersebut. Banyak juga yang nanya terkait tema ini soalnya. Oke, langsung kita jawab bersama saya, Dr. Yuda Matansakti. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, bisa dijelasin nggak apa sih itu saraf kejepit? Saya kadang bingung untuk membayangkannya. Saraf kejepit adalah kondisi yang secara medis dikenal sebagai HNP, hernia nucleus pulposus. Kondisi di mana saraf tulang belakang terjadi jepitan dikarenakan bantalan tulang belakang terjadi penonjolan atau protrusi ke arah posterior. Hal ini bisa terjadi diakibatkan adanya rusak pada dinding bantalan yang kita sebut annulus fibrosus. Rusaknya dinding bantalan ini mengakibatkan timbulnya saraf kejepit. Hernia nucleus pulposus ini bisa terjadi di seluruh level dari tulang belakang, mulai dari daerah leher yang kita bilang cervical, di daerah dinding dada atau torakal, ataupun yang paling sering terjadi di daerah punggung atau pinggang bawah, yang kita bilang di daerah lumbar. Kita jawab pertanyaan kedua ya. Hai dok, mau nanya nih, biasanya siapa saja yang berisiko terkena saraf kejepit ini? Jadi, saraf kejepit ini bisa terjadi kepada semua dari kita. Bahkan dari insidensinya, semua orang jika kita tanya secara random pasti pernah mengalami saraf kejepit. Hanya saja dinilai dari faktor risikonya, ada beberapa kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya saraf kejepit, terutama di daerah pinggang atau punggung bawah. Salah satu risiko yang akan berpengaruh terhadap terjadinya kondisi HNP atau hernia nucleus pulposus di daerah pinggang bawah ini adalah 1. Kelebihan berat badan atau overweight. Yang kedua, faktor aktivitas, di mana kondisi aktivitas banyak pada kondisi duduk atau kondisi yang tidak optimal dalam menerima beban pada tulang belakang. Selain daripada itu, kelemahan pada otot-otot sekitar punggung dan bahkan di daerah perut merupakan salah satu faktor risiko, di mana beban yang seharusnya diterima oleh otot-otot tersebut diterima langsung oleh bantalan tulang belakang. Hal ini mengakibatkan bantalan tulang belakang lebih mudah rusak, yang kemungkinan terjadi hernia nucleus pulposus atau jepitan pada saraf tulang belakang. Jadi, bisa disampaikan bahwa jepitan saraf tulang belakang ini besar resikonya terjadi akibat lifestyle, habit, dan pekerjaan. Salah satu faktor yang amat berpengaruh terhadap terjadinya HNP ini adalah kondisi WFH. Karena di kondisi work from home, kita banyak sekali melakukan aktivitas dengan duduk dan online. Ini merupakan kondisi yang salah satu berisiko untuk timbulnya disc herniation atau HNP. Kita jawab pertanyaan nomor 3 ya. Hai dok, lalu apa sih tanda dan gejala khas yang biasa dirasakan orang yang terkena saraf kejepit? Di bagian mana dok yang biasanya sakit? Tanda dan gejala dari saraf kejepit ini sebetulnya sangat khas. Karena saraf kejepit ini gejalanya timbul nyeri pada punggung atau menjalar sampai dengan kaki atau buttocks kita bilang, pantat bagian belakang di daerah saku yang diprovokasi oleh aktivitas tertentu. Terutama tadi kita sudah sebutkan pasien dengan aktivitas banyak duduk atau duduk lama, di mana ini bisa memicu terjadinya nyeri. Di mana tadi sudah dijelaskan nyerinya di daerah pinggang bagian bawah, menjalar ke daerah pantat atau kantong bagian belakang sampai dengan ke arah kaki. Kondisi seperti ini bisa menunjukkan adanya kondisi saraf kejepit. Beberapa pasien juga menunjukkan gejala yang lebih signifikan ke arah saraf atau akar saraf tertentu.
Biasanya, gejala yang timbul bisa disertai gejala seperti kesetrum, kesemutan, ataupun yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya proses kelemahan anggota gerak bagian bawah, apakah pergelangan kaki, ibu jari kaki, atau gerakan pada pergelangan kaki. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya jepitan saraf tulang belakang yang sudah cukup parah. Sekarang sudah paham ya, mulai dari tanda saraf kejepit, hingga siapa saja yang berisiko terkena penyakit ini. Terima kasih yang sudah bertanya, dan jika masih ada pertanyaan, langsung kirimkan saja ke akun medsosnya InaHealth. Saatnya, saya, Dr. Yuda Matansakti, pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.